Fungsi roset ini apa? Buat pemula lagi, sedikit informasi dan tambahan, roset adalah sebuah proses ya, proses pabrik meminimalisir kandungan air yang ada di dalam ya. Ya, bismillah, assalamualaikum, berjumpa lagi di channel ini, Gitar 57. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, dan dilancarkan segala urusannya ya, amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin mengajak untuk mereview salah satu gitar yang masuk di Gitar 57. Ini bukan gitar kali pertama ya, karena yang mengikuti channel Gitar 57, Gitar 57 pernah memiliki ya koleksi gitar yang hampir sama dengan ini, cuman sudah sold ya. Dan ini ada unit masuk ya teman-teman, tahunnya lebih muda ya. Kenapa kok muda ya? Tentunya pasti muda karena apa? Seri ini adalah seri yang lumayan baru ya, dari brand bernama Chord. Ini adalah G200 IDX. Nah, menariknya apa gitar ini teman-teman? Ya tentunya hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya gempuran ya, gempuran gitar-gitar dari China seperti Shu, Aguda, Solo King, kemudian Aria Pro, terus kemudian ada Bacchus ya, terus kemudian ada apa lagi, macam-macam ya. Cuman memang yang paling mendominasi ya 4 brand itu tadi ya teman-teman. Nah, kemudian Chord ya menghadirkan G200 IDX ini memberikan sebuah fitur yang tidak kalah ya, tentunya dengan konsep strato ya. Strato desainnya Chord sendiri, kemudian disematkan beberapa hardware yang tentunya akan semakin menunjang teman-teman ya untuk bermain, melakukan manuver-manuver ya, perpindahan ketika teman-teman ingin bermain dalam lagu-lagu apapun lah, Chord seperti itu ya. Nah, sekarang akan kita bedah bagaimana spesifikasinya ya teman-teman. Oke ya, kita akan ngomongin body dulu ya. Chord G200 IDX ya, ini adalah berbahan kayu poplar ya. Menariknya, gitar ini tidak begitu berat dan juga tidak begitu ringan. Bobotnya pas ya, ketika digendong itu lumayan nggak terlalu membebani seperti teman-teman ketika menggendong gitar sektor ya, atau lebih ringan atau terlalu ringan banget ya seperti teman-teman menggendong gitar Squier ya, yang harganya yang relatif hampir sama ya teman-teman. Dan pokoknya kalau dari sisi berat lumayan pas ya, apalagi untuk postur seperti saya ya. Terus kemudian gitar ini dilengkapi dengan pickup power sound ya, dari produk dari Chord itu sendiri ya teman-teman, yang diklaim memberikan sebuah gain yang cukup lumayan, buat high dapat, buat low dapat ya. Konfigurasinya adalah HSS ya. Mas, gimana aku pengen bisa main single coil, kok nggak ada coil tabnya gitu ya teman-teman. Tinggal mengatur aja ya. Ini ada 5W switch ya teman-teman. Jadi konfigurasi ini bisa dihafalkan, dan tentunya ini memberikan sebuah fitur, yaitu pengen main single ya udah taruh sini gitu ya. Berarti teman-teman akan menggunakan single only yang ada di tengah. Kalau misalkan mau pakai single yang ada di atas ya tinggal paling atas neck only gini aja. Jadi gampang banget ya.
Nah, terus kemudian terdiri dari tone dan volume ya. Beda dengan bajus ya. Ada 2 tone, 1 volume. Kalau ini hanya 1 tone dan 1 volume aja gitu. Nah, terus kemudian di sini ya, ini ada yang namanya handle ya, dan ini bridge-nya adalah model seperti ini ya, teman-teman. Beberapa Stratocaster ya pada umumnya untuk harga-harga 2 jutaan, karena sebentar ini harga barunya kan 2,8 ya. Jadi harga segitu ya biasanya kurang begitu fungsional. Seperti apa sekolah kok bisa nggak begitu fungsional ya? Biasanya hanya dibekali dengan bridge ya yang kualitasnya hampir sama, tapi tidak diimbangi dengan yang namanya locking tuner. Nah, locking tuner apa? Untuk pemula tak kasih tahu. Kalau yang udah tahu ya pastinya ya aku ngerti Mas ya, tapi kan tidak semuanya itu tahu seperti teman-teman yang sudah tahu itu ya. Oke, locking tuner tuh seperti ini. Nah, fungsinya ini adalah selain membuat sebuah estetik penampilan yang cukup bagus, rapi, nilai fungsinya adalah semakin memudahkan teman-teman ketika melakukan restring atau penggantian senar, tidak seribet yang model konvensional, dan fungsi utamanya adalah membuat tone ya itu stabil ya. Jadi teman-teman ketika mau bermain down, vibra ini tetap stabil ya teman-teman. Jadi ingat ya, bermain secara wajar ya, standar ya, bukan bermain secara ekstrim seperti teman-teman menggunakan gitar yang tremolonya full up down lah, beda ya. Ini konsepnya Strato. Jadi pemakaiannya pun juga wajar ya, ini ya teman-teman. Nah, terus kemudian warnanya seperti ini ya, glossy ya, glossy. Ada macam-macam warnanya, ada warna hitam, terus kemudian pink gitu, terus ada warna biru gitu ya, dan ini adalah warnanya hijau ya, hijau seperti ini, hijau seperti hijau Tosca ya teman-teman, ya seperti itu. Nah, terus kemudian kita akan tiba waktunya membahas soal neck ya. Neck dari gitar ini adalah tentunya maple ya, kemudian di roasted ya. Di roasted sangat gelap banget ya teman-teman, sangat gelap ya. Sekali lagi gelapnya hampir sama dengan Solocking yang MS1 ya. Kalau MS2 kan nggak segelap MS1 ya. MS1 tuh gelap banget dan masuk kategori dark roasted ya. Nah, kalau teman-teman yang ngikutin sektor yang pernah saya informasikan yang Nick Jensen ya, yang Nick Jensen signature, nah itu tingkat kegelapannya sama ya, dark roastednya sama ya teman-teman. Terus kemudian fingerboardnya menggunakan Jatoba ya, tapi Jatobanya juga di roasted, jadi belakang di roasted, depannya di roasted ya, gelap sekali. Fungsi roasted ini apa? Buat pemula lagi, sedikit informasi dan tambahan, roasted adalah sebuah proses ya, proses pabrik meminimalisir kandungan air yang ada di dalam ya. Fungsinya banyak, yang salah satunya fungsinya adalah neck bisa lebih stabil ya, tahan dari beberapa jenis cuaca, mau hujan mau panas gitu masih stabil gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan juga tentunya suaranya lebih garing ya, jadi cocok banget untuk gitar-gitar yang modelnya Strato gitu ya. Nah, terus kemudian 22 fret, terus kemudian fretnya adalah medium ya, medium. Jadi kalau chord itu mediumnya nggak kecil ya, tapi mediumnya itu hampir mendekati jumbo ya, seperti itu ya.
Nah, terus kemudian di depan ada marking, tulisannya adalah chord ya, karena ini adalah chord yang terbaru, jadi bukan polosan, jadi warnanya kuning, ada list ya berwarna hitam, jadi kuning dan hitam gitu ya. Terus kemudian bawaan senarnya ya, seperti ini D'Addario kalau bawaan senarnya, dan ini juga saya restring dengan D'Addario juga karena kemarin kurang begitu datang dalam keadaan yang kurang layak senarnya ya, karena memang satu pemakaian dan tingkat penyimpanan, jadi langsung saya restring ini teman-teman gitu. Dan gitar ini ya seperti ini, springnya belakang, kalau mau ingin yang lihat, Mas itu nggak ada tutupnya Mas, ya ada, ini sengaja tak buka, tak taruh di dalam ya, untuk teman-teman juga biar bisa melihat ya dalamnya seperti ini ya. Mas kalau misalkan dibanding plate-nya dengan gitar Squire gimana Mas? Tak jawab jujur ya, mendingan ini ya, plate-nya lebih tebel ini ya. Terus kemudian springnya ini lembut teman-teman, lembut ya. Ya tentunya disesuaikan ya, karena sekali lagi gitar ini salah satu fitur yang dilebihkan adalah locking tuner. Jadi tentunya chord ingin teman-teman bebas mengeksplor ya, handle ini ya teman-teman, cuman dengan pemakaian yang wajar, bukan ekstrim gitu ya. Dan cukup sekian, dan saya rasa sudah cukup banget, sudah saya jelaskan ya dari ujung hingga ke ujung. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin lagi mencari gitar chord G200 IDX. Semoga review ini membantu, dan juga yang ingin memiliki, membeli ataupun tukar tambah atau menjual alat-alat originalnya teman-teman semua, teman-teman bisa main aja ke IG kami Gitar 57 IG official, dan hanya ada satu kontak admin yang ada di sana, itu juga nomor saya teman-teman. Jadi pastikan hindari dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, kadang melakukan cloning akun kami ataupun mengatasnamakan Gitar 57 ya, padahal sejatinya itu bukan ya. Jadi pastikan dulu teman-teman memang berinteraksi dengan benar-benar dengan Gitar 57 gitu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gitaris Indonesia dan sehat selalu. Salam.